Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan sejarah Dosa Praja 102,2 FM. Berjumpa kembali bersama dengan Kanser Anda, Siti Lestari di sore hari ini. Kita berjumpa di edisi siang hari Selasa tanggal 19 November 2024. Dan peringatan sejarah Dosa Praja sangat spesial sekali, di mana sore hari ini kita sudah kedatangan ya narasumber kita, di mana beliau tentunya bertugas di Kabupaten Belitung, dan sekilas saya akan menyampaikan bagaimana dengan biografi beliau di sore hari ini dan tentunya dengan sejarah Desa Praja. Adapun uh, suatu topik yang sangat menarik sekali yang nanti bisa Anda simak bersama kami ya, kurang lebih 1 jam nanti ya, dan Anda juga bisa nanti bertanya langsung bersama dengan beliau atau bergabung ya melalui line interaktif di nomor studio kami di 081178111022. Dan langsung saja tidak mengulur waktu yang cukup panjang ya, di sini saya akan sampaikan biografi dari beliau, di mana kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum, dengan Ibu Baik Kurniawati, SSTMAK. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar setia Radio Dosa Praja ya, dimana saja berada. Salam kenal. Iya, baik, dengan sejarah Desa Praja, di mana baru saja kita dengarkan bersama-sama sapaan dari Ibu Baik Kurniawati di sore hari ini bersama dengan kita. Dan dengan sejarah Desa Praja, mungkin dari Anda bertanya-tanya, siapa beliau ini ya? Dan beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Belitung atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. Dan perlu Anda ketahui, beliau ini lahir atau tanah kelahirannya di Lombok Tengah, dan beliau pernah menempuh pendidikan D4 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kemudian melanjutkan S2 Universitas Mataram. Kemudian adapun berbagai jenjang karir yang telah beliau lalui ya, dan hingga saat ini beliau bertugas di Kabupaten Belitung sebagai Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana pendengar setia Desa Praja dapat kami sampaikan ke ruang dengan Anda. Beliau dahulu pernah ya di posisi atau selaku kasih statistik distribusi Badan Pusat Statistik Kota Mataram, selanjutnya Kasubag Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, kemudian Kasubag Bina Program BPS Provinsi NTB, selanjutnya Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat. Dan saat ini beliau di Kabupaten Belitung sebagai Kepala Badan Pusat Statistik. Dan ternyata beliau ini juga pernah dahulu sebelum ke Belitung ya Bu, di Bangka Barat ya. Baik, luar biasa sekali ya pendengar setia Desa Praja. Di sore hari ini ada sejumlah informasi menarik yang akan disampaikan oleh beliau di ruang dengar Anda. Ya, baik, dengan setia Desa Praja 102,2 FM di sore hari ini, di mana adapun ya informasi yang sangat menarik sekali, di mana kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Baik Kurniawati. Dan ini salah satu momen yang jarang sekali ya Bu, dan alhamdulillah sekali kita bersyukur Ibu bisa hadir ya di studio Radio Dosa Praja untuk berbagi kepada masyarakat Belitung, tentunya juga memberikan informasi dan edukasi juga. Dan ini luar biasa sekali dengan setia Desa Praja karena langsung dihadiri oleh Kepala Badan Statistik ya Kabupaten Belitung. Dan langsung saja Ibu Baik, seperti informasi yang mungkin terdengar ya di masyarakat Belitung, adanya sentimen di kalangan masyarakat bahwa saat ini perekonomian sedang sulit. Nah, mencari kerja juga sulit. Sesulit apa sih ekonomi di Kabupaten Belitung? Mungkin bisa Ibu sampaikan di ruang dengar pendengar setia Radio Dosa Praja sore hari ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, memang obrolan tentang perekonomian akhir-akhir ini memang cukup menarik ya. Seperti banyak yang kita dengar gitu ya. Sekarang kondisi terakhir di 2024 ini mungkin teman-teman pendengar perhatikan ya, istilahnya adanya kasus ya terkait timah yang di Bangka Belitung gitu, banyak keluhan. Gimana sih sebenarnya kondisi di Belitung sendiri gitu ya. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2024 ini BPS Kabupaten Belitung itu sudah mulai merilis tentang
perekonomian, Hmm. perkembangan perekonomian atau PDRB secara triwulan yang sebelumnya itu yang melakukan hanya BPS provinsi gitu. Dirilis secara triwulan, namun kondisinya yang baru kita rilis sampai dengan kondisi bulan November, mungkin ada dari rekan-rekan yang pendengar Radio Suara Praja mungkin mengikuti rilis yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 5 November belum lama ini ya. Itu kan merilis kondisi perekonomian bubble di triwulan 3. Namun untuk kabupaten itu baru sampai dengan triwulan 2. Nah, Belitung sendiri seperti apa gitu kan pertanyaannya. Nah, untuk gambaran kondisi perekonomian di Belitung pada tahun 2024 ini, kalau kita lihat triwulan satunya kemarin, itu kita perekonomian kita itu tumbuh sebesar 3,71%. Namun ketika kita lihat langkah lagi ke depannya di triwulan 2, hitungannya sampai semester 1 ya, ternyata pertumbuhan kita di triwulan 2 itu mencapai 2,52%. Nah, kalau kita perhatikan angka di triwulan 1 dan triwulan 2 ini kan ada penurunannya. Nah, sebelum lanjut menjelaskan penurunannya, terlebih dulu saya sampaikan ini adalah pertumbuhan ekonomi secara year dengan membandingkan triwulan 1 2024 dengan triwulan 1 2023, dan untuk yang 2,52 adalah kondisi triwulan 2 2024 jika dibandingkan dengan kondisi di triwulan 2 2023. Kalau kita lihat angkanya ya dari triwulan 1 ke triwulan 2 itu menurun ya. Angkanya menurun, tapi kalau secara prinsip ekonomi dia ada perkembangan perekonomian kita tumbuh positif, tapi memang jika dibandingkan triwulan 1 dengan triwulan 2 itu ada pelambatan. Nah, karena angkanya menurun ya, lebih kecil. Nah, padahal kalau kita perhatikan series berapa tahun belakangan setelah COVID ya, kita COVID kan terkontraksi ya, hampir semua daerah itu terkontraksi. Kontraksi itu maksudnya pertumbuhan ekonominya negatif. Namun setelah COVID itu kita tumbuh selalu di atas 5%. Nah, sekarang kita lihat triwulan 1 dan triwulan 2 angkanya tidak setinggi ya tahun sebelumnya. Mungkin ini bisa menjadi gambaran buat rekan-rekan semua ya bagaimana kondisi perekonomian kita di Belitung gitu ya. Baik, nah itu diantaranya tadi bagaimana keadaan perekonomian di Kabupaten Belitung saat ini ya Bu. Iya, Sudah Ibu sampaikan di mana tadi bahwa ada pertumbuhan begitu ya Bu, sebesar 5% ya. Kalau yang 5% itu adalah kondisi 2023 itu sekitar dari 2021 kita 5,52%, 2022 kita di angka 5,71%, dan 2023 kita di angka 5,75%. Nah, untuk 2024 karena tahunnya belum habis ya Mbak, jadi belum rilis pertumbuhan ekonomi untuk 2024. Namun alhamdulillahnya sekarang kabupaten kota itu sudah bisa merilis yang triwulanan. Sebelumnya kan yang melakukan hanya levelnya sampai provinsi aja, nasional dan provinsi merilis, kabupaten kota belum. Nah, mulai tahun ini alhamdulillah kabupaten kota sudah bisa merilis, tapi hanya sampai level membandingkan year to year aja antara kondisi triwulan sekarang dengan triwulan tahun kemarin. Nah, kondisi kita di triwulan 1 itu 3,71 secara year on year, untuk dan triwulan 2-nya adalah 2,52%. Jadi kalau bisa dilihat cukup baik begitu ya Bu. Untuk kalau secara pertumbuhan ekonomi kita tumbuh. Tapi memang ada pelambatan jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya gitu, karena angkanya terlihat menurun kan. Kita istilahnya alhamdulillah untuk Belitung masih tumbuh ekonominya, tapi walaupun kecenderungannya melambat untuk di tahun 2024. Oke, baik, dengan sekian dari Suara Praja. Dan untuk triwulan 3 tahun 2023 ini belum bisa Ibu sampaikan ya, karena kita masih di bulan November gitu ya Bu. Itu mungkin nanti di ujung tahun ya Bu. Insya Allah untuk rilis yang triwulan 3 2024 insya Allah nanti di Desember kita akan rilis, prosesnya masih sedang proses penghitungan datanya gitu. Memang kita kalau rekan-rekan pendengar perhatikan kok ada lags ya. Provinsi sudah merilis triwulan 3. Nah, itulah ya, karena kami kabupaten itu baru berproses Mbak. Baru berproses di tahun ini untuk mencoba bisa merilis angka pertumbuhan ekonomi. Dan kami ada lags 1 triwulan ya jadinya ya. Sebenarnya kalau hitungan triwulan 3 itu kan kondisi Juli, Agustus, September. Itu yang kemarin dirilis oleh provinsi. Untuk kondisi provinsi adalah di bulan November ketika tanggal 5. Nah, untuk kabupaten belum bisa merilis yang triwulan 3, tapi insya Allah bulan depan
di Desember kami akan merilis angka pertumbuhan ekonomi Belitung triwulan 3 2024. Baik. Oke, baik pendengar setia Radio Suara Praja 102,2 FM. Kita sudah memasuki di sesi yang pertama ya. Kali ini bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Baik Kurniawati selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di sesi yang selanjutnya, Ibu. Kita akan jeda sejenak ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 102,2 FM. 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Kembali lagi kami ke ruang dengar Anda pendengar setia Radio Suara Praja, dan kita masih berbincang-bincang santai bersama dengan Ibu Baik Kurniawati selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. Di mana di sesi yang pertama tadi beliau telah menyampaikan bagaimana dengan keadaan perekonomian di Kabupaten Belitung saat ini, dan alhamdulillah sekali seperti informasi yang telah beliau sampaikan bahwa perekonomian di Kabupaten Belitung tahun 2023 ini tumbuh ya Bu? Iya, baik. Dan pendengar setia Radio Suara Praja, maksud kami di tahun 2024 ini alhamdulillah sekali berdasarkan triwulan 1 dan triwulan 2 dikabarkan oleh beliau bahwa tumbuh ya untuk perekonomian di Kabupaten Belitung ini. Dan untuk triwulan ketiga kita masih menunggu informasinya nanti di penghujung tahun 2024, dan mudah-mudahan kabar baik, mudah-mudahan juga tumbuh dengan baik begitu ya Bu. Amin. Baik, pendengar setia Radio Suara Praja di sesi yang kedua ini di mana kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Baik Kurniawati bagaimana dengan keadaan ekonomi di tingkat rumah tangga untuk di Kabupaten Belitung di tahun 2024 ini. Silakan Ibu Baik. Baik, terima kasih Mbak Uci. Nah, tadi kan kita lihat perekonomian dari sektor lapangan usaha ya, dari sisi industri lapangan usaha ya. Dari kalau bahasa kami kalau di BPS itu kan PDRB itu dihitung dengan yang sekarang bisa dilakukan BPS itu ada dua pendekatannya, dari sisi produksi dan dari sisi pengeluaran. Sebenarnya kalau secara teorinya ada satu lagi nih Mbak, ada sisi pendapatan. Cuman agak sulit mengumpulkan data pendapatannya, agak responden ketika ditanya tentang pendapatan. Jadi BPS sejauh ini menghitung pertumbuhan ekonomi itu dengan dua pendekatan, dari sisi produksi dan juga dari sisi pengeluaran. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, struktur PDRB kita di Kabupaten Belitung itu di atas 50% itu adalah konsumsi rumah tangga. Nah, gimana tren perkembangannya untuk di Belitung untuk konsumsi rumah tangga anak untuk di tahun 2024, Mbak, karena ini ilahnya tahunnya belum berakhir. Jadi untuk konsumsi rumah tangga 2024 belum bisa kami sampaikan informasinya. Mungkin sebagai gambaran para pendengar setia radio ini yang bisa saya gambarkan adalah kondisi di 2022 dan 2023. Kondisinya adalah untuk di 2022 55,93% itu adalah struktur perekonomian kita yang dari sisi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangganya. Sedangkan untuk di 2023 itu sebesar 54,78%. Kalau dibandingkan angkanya memang ada sedikit perubahan ya, yaitu dari 55 ke 54,78%. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya, share-nya gimana gitu ya. Nah, secara pertumbuhannya untuk di 2023 itu sebesar 4,1%. Padahal sedangkan di tahun 2022 itu kita mencapai angka 6%. Jadi kalau kita lihat memang secara pertumbuhan kita masih positif gitu ya angkanya, tapi itu ada pelambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita pernah mengalami kontraksi untuk konsumsi rumah tangga ini adalah ketika di tahun 2020 itu ketika pandemi Covid itu kita sampai minus Mbak. Kalau kontraksi istilahnya bahasa PDRB ketika pertumbuhan itu minus gitu, di bawah ini ya, minus di bawah grafik lah gitu, tidak ada pertumbuhan tapi malah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau kita ngelihat trennya memang untuk 2023 sempat melandai ya pertumbuhannya gitu jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk 2024 memang belum bisa kami sampaikan, tapi mungkin sebagai gambaran aja ya yang kemarin dirilis oleh BPS Provinsi ya untuk Bangka Belitung itu untuk ini share-nya masih positif walaupun kecil ya, itu sebesar 1,26% gitu. Ada pelambatan juga dari sisi konsumsi rumah tangga ini untuk angka provinsi ya Mbak, karena sekali lagi untuk angka Kabupaten Belitung sendiri untuk 2024 ini belum
rilis ya angkanya. Oke, baik. Jadi berikut tadi ini perkembangannya untuk di seprovinsi Bangka Belitung gitu Iya, ya. kalau seprovinsi Bangka Belitung kemarin yang sudah dirilis oleh Kepala BPS Provinsi per tanggal 5 November itu kondisinya tumbuh positif Iya. di angka 1,26%. Baik. Tumbuh tapi memang kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya itu terjadi pelambatan, Mbak, istilahnya. Oke, baik. Jadi dapat disampaikan bahwa triwulan 3 2024 ini konsumsi rumah tangga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jadi tadi sebesar 1,26%. Baik. Dan pendengar setia Radio Suara Praja 102,2 FM, menarik sekali ya perbincangan kita di sore hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin silakan ya untuk pendengar setia Radio Suara Praja bisa menghubungi kami di 0811781122 atau bisa mengirimkan pesan singkat melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Nanti kami akan teruskan ya pertanyaan Anda dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, yaitu Ibu Baik Kurniawati. Dan ini menarik sekali Bu untuk di sesi yang selanjutnya, di mana juga nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan beliau bagaimana dengan pengangguran nih di Kabupaten Belitung. Jika tadi PDRB tumbuh positif ya, apakah berpengaruh terhadap penurunan angka pengangguran begitu? Nanti kita akan ulas ya Bu di sesi yang selanjutnya. Tetaplah bersama kami di 102,2 FM Radio Suara Praja. Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Baik pendengar setia Radio Suara Praja, kita masih berbincang bersama dengan Ibu Baik Kurniawati, di mana tadi di sesi yang kedua beliau sempat menyampaikan ya sekelas informasi seputar dengan bagaimana keadaan ekonomi di tingkat rumah tangga. Dan tadi beliau sudah sampaikan bahwa berdasarkan informasi ya untuk secara perkembangan di Bangka Belitung ya Bu. Berikut tadi beliau sampaikan ruang dengar Anda, di mana pendengar setia Radio Suara Praja untuk sampai dengan triwulan 3 2024 ini konsumsi rumah tangga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu 1,26%. Nah, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023 tadi ya Bu? Betul. Baik. Dan pendengar setia Radio Suara Praja 102,2 FM, di mana di sesi yang ketiga ini sangat menarik sekali yang mana akan beliau sampaikan sesuai dengan pertanyaan kita yang sudah kami sampaikan tadi ke ruang dengar Anda. Bagaimana dengan pengangguran di Kabupaten Belitung ya Bu? Jika tadi PDRB tumbuh positif, apakah berpengaruh terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Belitung? Baik, Mbak. Terima kasih ya. Tadi kita sudah berbicara bagaimana kondisi perekonomian ya. Sekarang kita lihat dari sisi ketenaga kerjaan yang khususnya untuk pengangguran. Kalau di masyarakat umum mungkin mengenal istilahnya pengangguran atau tidak bekerja ya. Kalau kami di BPS mungkin kalau di statistiknya itu dengan istilah TPT ya, tingkat pengangguran terbuka. Nah, bagaimana kondisi kita di 2024? Namun sebelum bercerita ke sana, saya ingin menginformasikan dulu ke para pendengar setia Radio Suara Praja ya, untuk menghitung pengangguran ini itu BPS itu melakukan surveinya namanya Sakarnas, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan itu dilakukan dalam 1 tahun itu 2 kali Mbak, di bulan Februari dan Agustus. Namun yang besar yang bisa sampai menghitung dengan tingkat estimasi atau keluar angka kabupaten itu adalah Sakarnas kondisi di bulan Agustus. Jadi berarti ketika saya berbicara nanti tentang pengangguran Belitung 2024, berarti adalah hasil pendataan Sakernas untuk di bulan Agustus 2024. Kondisi kita untuk di 2024 itu ya, yang tercatat di kami itu Belitung tingkat pengangguran terbukanya atau angka pengangguran yang biasa familiar di masyarakat kita secara umum itu sebesar 3,88%. Jika kita bandingkan dengan kondisi di 2023, angka ini mengalami penurunan. Di 2023 kita angka penganggurannya sebesar 4,14%. Nah, ketika mau menganalisis tentang pengangguran, tidak bisa kita lihat di satu titik, Mbak. Kita harus melihat trennya seperti apa. Nah, istilahnya ketika kita perhatikan sejauh ini ya, selama misalnya dari sebelum COVID itu angka kita selalu di bawah 3. Nah, ketika COVID itu yang terjadi lonjakan tingkat pengangguran ya, itu memang bukan hanya Belitung yang mengalami, seluruh daerah ya mengalami hal yang sama, itu kita melejit sampai di atas 4, sekian gitu ya.
lumayan tinggi. Nah, angka ini di 2022 mengalami penurunan gitu ya. 2023 juga demikian. Tapi angkanya sekarang itu selalu di atas angka 3,5. Kita belum pernah mencapai titik angka pengangguran sebelum COVID. Jadi istilahnya pemulihan kondisi itu kalau kita membandingkan kan istilahnya ada pandemi ya membuat struktur perekonomian kita memang lumayan berubah ya saat itu ya. Nah, untuk kondisi Belitung memang sekarang ini kondisinya di 3,88 tadi ya. Kita belum bisa kembali ke kondisi sebelum COVID, tapi tren menunjukkan setelah COVID kita mulai ada pemulihan nih. Pemulihan tapi memang angkanya memang tidak bisa kita katakan udah kembali ke kondisi sebelum COVID, tapi angka kita masih di angka 3,88 menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun kemarin 2023 yang sebesar 4,14% ya. Kita ada penurunan gitu ya. Nah, dan kalau kita mau lihat ya di struktur ketenaga kerjaan yang kita punya ya dari sektor, kalau tadi PDRB itu sampai 17 subsektor ya Mbak. Tapi untuk di ketenaga kerjaan kami yang sampai level di kabupaten kota, terutama di Belitung itu baru dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu di pertanian, industri, dan jasa. Nah, kita jika perhatikan struktur yang di Kabupaten Belitung itu mayoritas tenaga kerja itu berada di sektor jasa. 51,21% untuk di 2023 itu berada di sektor jasa. Kalau boleh saya bilang ini mungkin selaras ya dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah kita di Kabupaten Belitung yang berusaha untuk menggerakkan sektor pariwisata. Walaupun memang di 2024 ini ada tekanan juga ya di sektor pariwisata dengan kondisi perekonomian yang tadi saya bilang tumbuh tapi kondisinya melambat. Apalagi untuk bubble triwulan 3 kalau dibandingkan dengan triwulan 2 itu kan terkontraksi itu, Mbak. Negatif ya posisinya. Itu juga istilahnya lumayan juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pariwisata di tempat kita kan seperti itu. Tapi walaupun kondisinya demikian, alhamdulillah di kita itu dari sisi serapan tenaga kerjanya masih bagus. Maksudnya masih ada penurunan tingkat pengangguran jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cuman memang perlu dicermati konteksnya ketika kita berbicara perekonomian ya. Pengangguran yang di sini di apa saja gitu kan. Nah, karena apa? Karena ketika kita membahas perekonomian kita harus membahas detail di dalamnya. Karena kalau kami di BPS kan yang dianggap bekerja itu adalah konteksnya akumulasi dalam 1 minggu. Karena sekarang kan trennya istilahnya perekonomian kita yang sekarang di era digitalisasi ini kadang hanya duduk sebentar bertransaksi hanya berapa menit sudah bekerja menghasilkan uang kan kayak gitu ya. Jadi sekarang itu kalau dulu 2 tahun sebelumnya itu BPS pakai istilahnya 1 jam berturut-turut, kalau nggak berturut-turut selama sejam belum dianggap bekerja. Tapi sudah 2 tahun ini mulai dari tahun kemarin kami sudah menyesuaikan ya seiring dengan kondisi ya BPS terus bertransformasi menyesuaikan dengan keadaan. Jadi sekarang yang dianggap bekerjanya itu akumulasi seminggu. Kalau seminggu ada bekerja kita akumulasikan 1 jam itu udah diasumsikan sebagai bekerja. Nah bekerja di sini kan ada yang memperoleh penghasilan dan ada yang tidak Mbak. Kan yang dianggap yang tidak memperoleh penghasilan ini yang mana adalah mereka yang membantu untuk memperoleh penghasilan. Kayak misalnya suami istri, istrinya jualan ya, suaminya membantu, kan nggak digaji ya. Tapi suaminya ini kalau dia membantu usaha istrinya itu bisa dikategorikan juga suaminya ini bekerja ya, karena jika waktunya dihabiskan untuk membantu istri bekerja, karena konteksnya dia bekerja membantu untuk memperoleh penghasilan. Jadi pendekatan konsep bekerjanya seperti itu. Baik. Dan tadi untuk di bidang jasa ya Bu? Ya betul untuk di Belitung ya. Pertumbuhannya tadi di mana 51,21% ya. Meningkat jika dibandingin tahun sebelumnya. Itu yang sebelumnya kita di 2002 itu 46,07%. Di sektor jasa lainnya ini ya jumlah untuk ini. Bagaimana dengan usaha pertanian dan mungkin usaha perikanan barangkali Bu? Yang untuk usaha pertanian dan kalau kita lihat ya Mbak kondisi ini ya
lapangan usaha pekerja di Kabupaten Belitung itu untuk 2022 itu sebesar 23,84% dan untuk di 2023 itu 22,43% ya. Kalau kita ngelihat dari sisi proporsinya terlihat ada sedikit penurunan ya. Tapi memang ini mungkin banyak hal ya yang mempengaruhi di dalamnya. Jadi kita harus membedah satu-satu ya Mbak ininya baru bisa menentukan. Tapi ada tren penurunan ya dari sisi persentase ya Mbak gitu. Mungkin ini bisa jadi istilahnya yang tadinya di sektor pertanian ini beralih ke sektor jasa itu tadi. Baik, dengan setia Radio Praja 102,2 FM ini juga menandakan untuk pekerja di bidang jasa ini tumbuh ya Bu? Ya, dari tahun sebelumnya ya? dari tahun sebelumnya terlihat trennya meningkat terus ya, dari kalau saya bilang dari 2020 sampai kondisi 2023 itu meningkat terus. Baik, baik, dengan setia Radio Praja 102,2 FM kita akan jeda terlebih dahulu di ruang dengar Anda, dan kami masih membuka line interaktif untuk Anda yang bergabung. Silahkan ya di 0811 78111022, dan Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat atau pertanyaannya melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama. Kami masih menunggu ya sambungan telepon dari Anda di sore hari ini bergabung bersama kami, bersama dengan Ibu Baik Kurniawati selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda, tetaplah di 102,2 FM Radio Suara Praja. 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Saat ini kita sudah memasuki di sesi yang keempat ya dalam program acara kita di sore hari ini, yaitu KUD Kunjungan Urang Dinas bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, yaitu Ibu Baik Kurniawati. Dan pendengar setia Radio Suara Praja, di sesi yang keempat ini di mana tadi kita di awal sempat mengulas ya bersama dengan Ibu Baik bahwa disebutkan PDRB bernilai positif ya Bu, sedangkan angka pengangguran turun. Nah, bagaimana dengan perkembangan kemiskinan di Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 ini? Baik Mbak, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Sebelum berbicara tentang angka kemiskinan Kabupaten Belitung, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan ke rekan-rekan pendengar semuanya ya, terkait konsep yang dimaksud dengan miskin itu seperti apa, yang biar istilahnya kita memiliki pemahaman yang sama gitu ya. Nah, penduduk yang dikategorikan miskin di konsep kami yang di PPS itu adalah penduduk yang pengeluaran per kapitanya per orang ya, per orang per bulannya itu di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini yaitu mencerminkan nilai minimum yang dibutuhkan seorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk makanan dan non-makanan. Nah, kondisi kita di Belitung pada tahun 2024 yaitu, namun sebelum ke sana ya, saya gambarkan dulu untuk kemiskinan di tingkat kabupaten ya, seperti di Belitung itu, kita itu mengacu di data Susenas namanya ya Mbak, data sumbernya yaitu survei Susenas Ekonomi Nasional gitu ya. Nah, itu kita melaksanakan dalam 1 tahun tuh 2 kali di bulan Maret dan di bulan September. Namun yang bisa menghasilkan angka untuk estimasi sampai level kabupaten itu adalah di Susenas Maret. Nah, kalau September ini itu hanya nanti bisa membaca sampai level provinsi. Nah, kondisi kita di 2024 garis kemiskinan untuk Belitung itu nilainya sebesar Rp919.372 per kapita per bulan ya, per orang ya. Jadi pendekatan sederhananya gini, jika dalam satu rumah tangga itu ada 4 orang, jadi rumah tangga itu ketika penghasilannya di bawah ini Rp919.372 ini kalau saya kalikan 4 berarti lebih kurang 3,7 juta gitu ya Mbak. Nah, ketika masyarakat kita dalam satu rumah tangga yang berisi 4 orang itu penghasilannya di bawah 3,7 juta, berarti dia termasuk dalam kategori rumah tangga miskin karena dia berada di bawah garis kemiskinan itu tadi ya. Nah, posisi kita di Belitung seperti itu. Nah, secara agregat gimana? Karena memang BPS selama ini untuk angka kemiskinan itu adalah angka makro ya Mbak, menggambarkan tentang wilayah. Tapi jadi ketika dinanya orangnya mana-mana Bu, nah itu BPS tidak bisa menunjukkan karena kami levelnya itu level makro, datanya data makro. Jadi untuk di 2024 kita
mengalami penurunan ya tingkat kemiskinan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk yang tahun ini kondisi Maret 2024 kita itu angka kemiskinannya 6,11%. Jadi 6,11% penduduk Belitung itu berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan pada tahun sebelumnya itu sebesar 6,46%. Jadi kondisinya seperti itu. Iya. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Baik bahwa pada tahun 2024 ini angka kemiskinan itu mengalami penurunan ya, Bu? Iya, jika dibandingkan dengan 2023. Jadi penurunannya dari 6,46% menjadi 6,11%. Betul. Baik. Dan mungkin ini belum rampung secara keseluruhan ya, Bu, untuk triwulan ketiga. Kalau untuk level kabupaten kita ngerilis angkanya hanya satu kali, Mbak. Untuk kondisi kondisi Maret saja, Maret 2024. Karena memang kami sebenarnya di bulan September itu melakukan surveinya juga, tapi dia sampel yang tersedia itu tidak memenuhi syarat untuk mengestimasi sampai di level kabupaten karena jumlahnya terbatas. Jadi estimasinya hanya sampai di level provinsi. Jadi kemarin itu yang akan dirilis itu adalah angka kemiskinan bubble untuk kondisi bulan September 2024. Oke. Baik, pendengar setia Radio Suara Praja 102,2 FM sudah disampaikan oleh Bu Baik ya ke ruang dengar Anda bahwa tadi untuk rilis informasi seputar dengan garis kemiskinan tadi ya Bu ya, bahwa di bulan Maret ya Bu. Iya, kami melakukan namanya survei sosial ekonomi nasional itu kita laksanakan di bulan Maret. Selama satu kali ya Bu berarti? Iya, untuk kalau kegiatannya kami laksanakan 2 kali, Maret dan September, tapi untuk angka kabupaten itu hanya dirilis 1 kali aja berdasarkan Susenas Maret 2024. Oke. Nah, yang Septembernya hanya untuk angka Bangka Belitung nanti. Oke, baik pendengar setia Radio Suara Praja. Nah, kalau kita berbicara Bu ya dengan seputar dengan perkembangan mungkin inflasi ya di Kabupaten Belitung. Nah, ini kan sudah penghujung tahun 2024. Nah, kalau kita boleh tahu Bu, kebetulan langsung dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung ya di studio Radio Suara Praja sore hari ini mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat Belitung bagaimana dengan perkembangan inflasi di Kabupaten Belitung 2024 ini. Baik, terima kasih Mbak. Terkait inflasi ya, mungkin informasi bukan buat para pendengar setia, itu kami sebagai bahan informasi ya, kami setiap hari pertama kerja di tiap awal bulan itu kami merilis inflasi ya. Silakan para pendengar setia radio yang Suara Praja ya, yang ingin mengikuti bisa nanti kayak kemarin untuk yang di bulan November ini kami tanggal 1 November sudah merilis inflasi kondisi bulan Oktober. Nah, insya Allah nanti bulan depan di Desember di tanggal 2 ya kalau nggak salah kami akan merilis inflasi kondisi tanggal 1 November. Jika rekan-rekan pengen mengikuti itu kami ada secara live ya di YouTube itu nanti setiap hari pertama kerja itu di pukul 14.00 atau jam 2 siang ya. Karena rilis itu kan mekanismenya kalau di BPS itu nasional merilis dulu, kan nasional itu merilis di jam 11. Setelah nasional rilis dilanjut dengan provinsi rilis. Setelah provinsi rilis baru kami di kabupaten kota rilis. Jadi SOP-nya seperti itu Mbak. Jadi buat para pendengar setia Suara Praja yang ingin ikut rilis inflasi BPS silakan nanti mengunjungi website BPS ya di belitungkap.bps.go.id. Nanti di sana akan bisa menonton streaming kami untuk rilis setiap awal bulannya. Nah, tadi ditanyain ya, kondisi kan kita ini udah di bulan November. Iya, betul. Nah, kalau menghitung inflasi itu kita menghitung harga rata-rata 1 bulan. Jadi untuk November ini belum bisa nih Mbak keluar angka inflasinya karena bulan November belum selesai. Nanti angka inflasi bulan November ini akan kami sajikan di bulan Desember waktu rilis tersebut. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan sekarang adalah kondisi kita di Oktober 2024 yang sudah kami rilis di tanggal 1 November 2024 kemarin. Nah, kita kemarin itu mengalami deflasi ya untuk di bulan Oktober 2024 besarannya itu sebesar 0,56%. Istilahnya kalau kita bandingkan harga di bulan Oktober dengan harga bulan September, ternyata harga Oktober itu mengalami penurunan. Jadi kita itu mengalami deflasi sebesar 0,56%.
Nah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah kita ini udah ada di akhir tahun loh. Iya, betul. Gimana tahun kalendernya gitu kan. Nah, secara tahun kalender itu kita mengalami inflasinya sebesar 0,55%. Oke. Padahal waktunya tinggal 2 bulan lagi nih gitu. Pemerintah itu menetapkan inflasi yang sehat itu adalah di angka 2,5 plus minus 1. Nah, nanti istilahnya detailnya ya tentang angka inflasi silahkan rekan-rekan para pendengar setia Radio Swapraja bisa melihat ya di rilis resmi kami gitu. Itu memang khusus membahas tentang inflasi secara detail setiap bulannya gitu ya. Nah, kondisi kita sampai sekarang ini kan masih di angka 0,55 nih. Sementara waktu yang tersedia masih 2 bulan hitungannya, November dan Desember ya. Ya, semoga saja inflasi kita masih masuk di kategori inflasi yang terkendali ya. Tapi memang itu kami BPS itu tidak bisa memprediksi. Kami kan tugasnya ya sesuai SOP-nya adalah memotret kondisi pergerakan harga di tingkat konsumen seperti apa. Jadi itu yang kami rilis setiap awal bulannya. Oke, baik. Jadi nanti untuk pendengar setia Radio Swapraja bisa mengikuti informasinya lebih lanjut ya, Bu. Betul, Seputar silakan. perkembangan inflasi. Setiap awal bulan. Iya, setiap awal bulan di penghujung tahun ini 2024 barangkali ada yang ingin tahu ya informasinya, bisa mengunjungi website dari BPS tadi ya, Bu. Ya, silakan mengunjungi di website kami yaitu belitungkap.bps.go.id. Nanti bisa diakses informasi tentang apapun yang saya sampaikan tadi terkait PDRB, terkait pengangguran, terkait kemiskinan juga itu semua sudah tersedia di website kami. Jadi para pendengar setia jika butuh informasi lebih silahkan membuka website. Jika ada hal-hal yang pengen ditanyakan juga bisa menghubungi PST kami. Kami kan ada pelayanan statistik terpadu secara online dan offline. Jadi silahkan nanti menghubungi PST kami gitu. Baik, oke, baik pendengar setia Radio Swapraja, informasinya sangat menarik sekali ya untuk Anda simak di sore hari ini bersama kami dan tidak terasa Bu kita sudah di penghujung acara. Iya, Mbak. Di mana di studio telah menunjukkan pukul 16:14 waktu Indonesia bagian Barat. Luar biasa sekali kita ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Kurniawati yang Sama-sama, sudah Mbak. hadir di studio Radio Swapraja sore hari ini selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. Dan di sini rekan siar Anda yang bertugas Sutri Lestari mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.